Ya, alhamdulillah hari ini saya izin Bapak Ibu menggantikan Ustaz Abdullah. Karena beliau sedang safar ke Aceh, jadi diminta untuk menggantikan beliau. Insya Allah kita ngaji. Kalau biasanya mungkin sama beliau ngaji fikih, Pak ya. Ini hari kita ngaji kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin. Ini artinya apa? Taman-tamannya orang soleh. Mudah-mudahan sebab kita ngaji Riyadhus Shalihin ini kita termasuk menjadi hamba-hambanya Allah yang soleh dan solehah, termasuk orang-orang yang akan mendapatkan nikmatnya Allah nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah, yang pertama-tama marilah kita sebagai hamba Allah ini tambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berselawat kita kepada baginda Nabi dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan rasa syukur kita kepada Allah, selawat kita sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita termasuk menjadi orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil mahsyar. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tahrimir riya'i. Ini kita ngaji hari ini bab tentang keharamannya riya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Qala Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintah illa liya'budu, kecuali supaya mereka menghamba Allah kepada Allah, mukhlishina, dengan ikhlas, lahu kepada Allah, ad-dina, agama, hunafa, dengan condong kepada kebenaran. Wa qala ta'ala la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas. La tubtilu, janganlah kalian merusak atau janganlah kalian membatalkan sadaqatikum, sedekah kalian, bil manni, dengan mengungkit-ungkit, wal adha, dan menyakiti hati. Kalladhi, seperti orang, yunfiku, yang menginfakkan, malahu, hartanya, ria'an nasi, karena untuk dipamerkan kepada manusia. Wa qala ta'ala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna allaha illa qalila. Yura'una, mereka menampakkan, memperlihatkan amal, an-nasa, kepada manusia, wala yadhkuruna, dan mereka tidak mengingati Allah illa qalila, kecuali sedikit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi yang namanya riya ini adalah salah satu penyakit hati. Riya itu apa toh? Apa Bu? Riya itu apa Bu? Pamer. Kalau bahasa kita enaknya itu pamer. Riya itu adalah memperlihatkan amal kepada orang lain, alias pamer. Inilah namanya riya. Dalam satu hadis Nabi katakan ar-riya'u asyirkul asghar. Riya ini termasuk syirik yang kecil, lembut, syirik yang samar. Tempatnya di mana? Di dalam hati. Maka kita sebagai hamba Allah, sebagaimana setiap amalan yang kita buat mesti betul-betul lillahi ta'ala. Jangan sampai kita ini amal ya karena Allah, juga karena manusia. Ini namanya termasuk syirik. Nah, kalau kita amal membarengkan amalan
ya karena Allah, ya karena manusia, ini sudah termasuk syirik. Maka inilah pentingnya kita hari ini alhamdulillah bisa ngaji tentang bab riya. Oke, selama ini kita sudah ngerti apa itu riya, itu pamer. Yang dimaksud di sini memamerkan, memperlihatkan amal kepada orang lain. Yang tadinya orang nggak tahu amal kita, jadi tahu. Gara-gara apa? Kita pamer. Maka dikatakan oleh ulama ahli tarbiyatul qulub, mereka mengatakan ini setan biasanya datang kepada manusia sebelum beramal. Setan itu sudah datang supaya apa? Mengganggu manusia, menggoda orang, supaya orang itu ibadahnya tampak hebat, amalnya tampak bagus, zikirnya nampak khusyuk, baca Qur'annya dan lain-lainnya. Maka kalau ada orang yang beramal dari awal niatnya sudah seperti ini karena pengen dilihat oleh orang lain, maka ini amalnya akan sia-sia. Ketika kita kok mau beramal sudah ada rasa seperti ini, maka tenangkan hati kita terlebih dahulu. Kita tenangkan hati kita, terus kita perangi bisikan-bisikan setan ini. Bisikan setan yang menginginkan kita supaya amal kita ini bukan karena Allah. Jadi kita mesti tenangkan hati, kita lawan bisikan-bisikan itu. Kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita belajar beramal dari awal itu niatnya lillahi ta'ala. Ketika niat awalnya sudah ikhlas, sholatnya karena Allah, ngajinya karena Allah, zikirnya karena Allah, ibadahnya karena Allah, setannya juga tetap akan datang. Ketika kita sholat jadi imam, Allahu Akbar, niat awalnya mau baca surat yang pendek, setan datang, Pak Kades datang, Pak Kades, ada si Fulan datang, suratnya agak panjangkan sedikit, yang bagus mahfadznya, yang bagus bacaannya, nanti kalau doanya yang paten, zikirnya yang bagus, ngajinya yang bagus, sodakohnya agak banyak sedikit, itu mertuamu datang, itu tetanggamu yang kaya itu kebetulan hari ini datang dia, maka banyak sedikit infaknya. Kalau biasanya limpul, tambahin jadi 100. Pernah nggak Bapak Ibu ngalami seperti itu? Ketika kita sudah beramal, niat awalnya ikhlas, tiba-tiba setan datang menggoda kita. Udah lamakan sedikit sholatnya. Ada orang assalamualaikum, panjangkan sedikit rakaatnya. Nanti kan dikasih tahu sama anakmu. Ada apa? Nyari mama. Mana mama? Oh masih sholat duha. Biasanya 5 menit. Karena ada tamu jadi 15 menit. Ini hati-hati ya Bu ya. Ini bahaya ini. Maka kalau kondisi awal kita sudah memang lillahi ta'ala, kemudian datang bisikan-bisikan setan supaya amal kita itu enggak ikhlas karena Allah, karena selain Allah, maka kita harus berusaha memerangi benci dalam hati kita. Ini salah satu caranya. Kemudian apa lagi? Kalau bisa, jangan kita hiraukan bisikan-bisikan itu. Tetapi semakin kita digoda, semakin kita ini semangat untuk beramal. Salat duha seperti biasa, 2 rakaat, biasanya 5 menit, 5 menit. Tapi karena ada bisikan-bisikan tadi, jadi kita biasanya 2 rakaat, nambah zikirnya, istighfarnya dibanyain. Habis baca istighfar, sholawatnya dibanyain. Habis baca sholawat, tasbihatnya dibanyain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setan ini walaupun nggak berhasil membelokkan manusia supaya amalnya itu bukan karena Allah,
Tapi waktu setan ini menggoda manusia walaupun cuma 1 menit 2 menit itu sudah senang. Senangnya apa? Ini besok-besok bisalah digoda lagi. Karena apa? 1-2 menit waktunya sudah tersita. Seharusnya dia zikir bisa baca subhanallah 70 kali. Ini gara-gara perang sama aku 2 menit nggak sampai 70. Besok-besok bisa didatangi lagi. Maka yang lebih baik lagi bagaimana? Nggak usah dihiraukan, amalannya ditambah lagi. Seperti tadi, biasanya sholat duha 2 rakaat, ini gara-gara ada bisikan-bisikan setan tadi, siap 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat. Habis itu istighfar banyak-banyak. Nanti setannya kapok. Jangan diganggu lagi, jangan digoda lagi. Kenapa? Semakin digoda, amalnya semakin banyak. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini memang riya ini tempatnya di dalam hati. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mesti membiasakan diri kita ketika kita mau buat amal, kita periksa niat kita. Kita sholat ke masjid itu niatnya karena apa? Ya. Yang nggak nang masjid izin karo tanggane, kakang wis nang masjid, bayi wis sembahyang, jilbaban, ya kan? Nggak nang masjid ya izin, kebetulan mertua teko pula. Biasanya tangi jam 8, iki mergo-mergone teko jam 5 wis tangi. Bojone pun kaget. Bang mau kemana bang? Mau sholat subuh ke masjid. Dalam hati istrinya, mintoni apa piye? Arek ngomong mimpi apa bang? Gak wani. Maka yang tahu ikhlas atau tidaknya orang beramal itu hanya Allah. Lah ciri-cirinya orang yang ikhlas beramal itu bagaimana? Dipuji ataupun dicaci tetap dia buat amal. Asalkan itu perintah Allah, dia nggak peduli. Mau disanjung, mau dicaci maki, dia tetap buat. Mau ada orang mau mertua datang, mau ada bupati datang atau tidak, ya biasanya ke masjid tetap ke masjid. Ini kadang ada orang nih, mohon maaf Pak ya, sholat 5 waktu berjamaah aktif, ya aktif. Begitu ada jamaah ini musafir itu yang bilang jamaah tabligh, pernah masuk sini Pak? Ada jamaah yang itikaf di masjid 3 hari, nggak nongol-nongol ke masjid. Ya wallah alam, kita juga nggak boleh buruk sangka, mungkin dia lagi keluar kota, bisa juga mungkin ada ngurusi pekerjaannya. Nah ini biasanya jamaah ke masjid, ada orang iktikaf di masjid, maghrib yang nggak nampak, isya ya ada kemana, zuhur asar apa lagi. Biasanya 5 waktu hadir jamaah. Nah ini wallah alam, kita juga nggak boleh buruk sangka. Kalau kita amalnya karena Allah, ini ciri-cirinya. Ada orang, tidak ada orang, ya tetap dibuat. Karena apa? Yang dicari itu ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia. Buat apa manusia senang sama kita, tapi Allah marah sama kita? Ya, tugas kita sebagai hamba Allah, apa Bapak Ibu? Beribadah kepada Allah. Jadi pertama, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tugas kita sebagai hamba Allah adalah beribadah. Ibadah itu apa, Pak? Bu, apa itu ibadah? Apa, Bu? Ibadah itu apa? Apa, Pak? Ibadah itu apa? Sholat ibadah, zikir ibadah, puasa ibadah. Ya, Bu. Ibadah itu apa Bapak Ibu? Ibadah itu adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itulah namanya ibadah. Sholat ibadah atau bukan Bu? Sholat ibadah kan? Tapi kalau sholat subuh nggak ada sebab sholat sunnah, boleh nggak? Nggak boleh. Sholat ba'diyah subuh, nggak ada ceritanya ba'diyah subuh, ba'diyah asar. Puasa ibadah tidak? Puasa itu ibadah. Tapi kalau puasanya nggak ikut perintah, 1 Syawal disuruh buka makan enak malah puasa. Ini Mbak,
tadi buat opor ayam. Enggak, aku puasa. Loh, puasa apa? Tapi royo. Puasa ganti. Padahal puasa termasuk ibadah. Tapi kalau nggak ikut perintah, bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Maka yang namanya ibadah itu adalah menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Itulah namanya ibadah. Jadi kalau ibadah nggak ikut perintah, ini bukan dapat pahala, bisa-bisa dapat dosa. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini supaya amal kita ikhlas karena Allah, di antara caranya ketika kita mau beramal, lihat hati kita, periksa hati kita. Niat kita mau ibadah, mau baca Quran, mau sholat jamaah, mau ngaji, itu niatnya karena apa? Dan kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatnya, apa yang dia niatkan. Kalau tadi ibu bapak dari rumah niatnya sholat jamaah ke masjid karena Allah, itu pahalanya besar. Bahkan nanti pada hari kiamat, orang-orang yang istiqomah ke masjid dalam keadaan gelap-gelap, ya, nanti Allah akan dudukkan di mimbar-mimbar cahaya pada hari kiamat, yang cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari. Ya. Kemudian masuk masjid, ya. Kita sama ini duduk bareng di masjid, tapi niatnya beda-beda. Maka apa yang ibu bapak niatkan, itulah yang akan ibu bapak dapatkan. Niat masuk masjid, niat iktikaf, dapat pahalanya iktikaf. Sudah niat iktikaf semua, Bu? Bapak sudah niat iktikaf semua? Maka biasakan ketika masuk masjid, baca doa masjid, masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kemudian niat iktikaf. Hafal niatnya, Bu, iktikaf? Nawaitu iktikafah, hafal? Lek angel ya bahasa Indonesia. Ya Allah, aku niat iktikaf nang masjid, sunnah karena engkau. Sudah. 1 jam 2 jam ibu bapak duduk di masjid, dapat pahalanya iktikaf. Nah, tambah lagi niatnya apa? Ngaji. Nabi katakan barang siapa yang keluar dari pintu rumahnya niat mencari ilmu, maka dia dihitung fisabilillah sampai dia pulang. Lah fisabilillah ini pahalanya besar, Pak. Berjuang di jalan Allah itu pahalanya besar. Nah, ibu tadi niatnya sholat ke masjid, berangkat niat jamaah ke masjid, niatnya ngaji, dapat pahala fisabilillah. Bahkan kalau kasab kita dibuka, Bapak Ibu, yang kita pijak itu bukan aspal, bukan tanah, tapi apa? Sayap-sayapnya malaikat. Malaikat itu rela menghamparkan sayap-sayapnya untuk dilalui orang-orang yang mencari ilmu agama. Syukur alhamdulillah, kasabnya ibu-ibu nggak dibuka sama Allah. Lah sempat mau buka pintu, lalu sayap gede ngono, Bu. Kira-kira situ berangkat jamaah apa mboten? Oke, Bapak, apa Ibu? Kok sayap sakno gedine? Nah, syukur alhamdulillah mata kita itu masih dihijab sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga enggak semuanya nampak. Nah, sempatnya kita hijab kita dibuka sama Allah, nampak itu sayap-sayap malaikat di jalan-jalan kita lalui. Balik nang omah gak sida salat jamaah, weden. Ya, Bu. Nah, maka niat ini sangat penting, Bapak Ibu. Orang itu ada nampaknya amal akhirat tapi nggak dapat apa-apa, cuman capek saja. Sholat ini amalan akhirat loh. Zikir, sedekah, nampaknya amalan akhirat. Tapi kalau salah niat, keliru niate, ya sekalian untuk apa-apa. Paling banter dapat pujian manusia. Nah, ini perlu kita senantiasa memeriksa niat kita sebelum beramal. Tengah-tengah beramal juga perlu dikoreksi. Sempat tadi ada bisikan-bisikan setan seperti itu, kita tepis jauh-jauh, istighfar banyak-banyak. Setelah beramal, setan itu kadang waktu pertama nggak dapat, tengah-tengah amal datang. Di tengah-tengah nggak dapat juga, nggak bisa digoda. Setelah beramal datang lagi. Oh, mak paten kali lo tadi. Sholatmu khusyuk, sedekahmu paling banyak,
zikirmu paling paten. Sehingga dia itu merasa, hatinya itu terus rusak. Hatinya terus rusak. Yang tadinya amalnya sudah ikhlas, terakhir timbul rasa tidak ikhlas. Inilah usahanya setan untuk membelokkan manusia supaya amalnya bukan karena Allah. Nah, kemudian tadi diceritakan dalam surat An-Nisa ayat 142 tadi, yura'unnan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang yang menampakkan amalnya, pamer kepada manusia, ya, amalnya ini sengaja dipamerkan kepada manusia, dan mereka ini mengingati Allah, ingatnya kepada Allah sangat sedikit. Inilah ciri-cirinya orang munafik. Amalnya itu diniatkan supaya orang tahu kalau saya ini ahli ibadah, kalau saya ini dermawan, kalau saya ini ahli tahajud, saya ini ahli baca Quran. Dan sengaja menampakkan amal di hadapan manusia, dan di dalam hatinya ingat kepada Allah hanya sedikit. Inilah sifatnya orang-orang munafik. Di antara sifatnya orang munafik, kalau beramal itu riya, ya, ingatnya kepada Allah sangat sedikit. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mesti terus mengoreksi amal kita. Jangan pernah merasa puas dengan amal yang sudah kita buat. Ketika kita buat amal, maka tanamkan dalam hati kita dua sifat. Sifat apa? Sifat roja dan khauf. Sifat harap dan takut. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan amal yang sudah kita buat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga khawatir jangan-jangan sholatku selama ini belum ada satupun yang diterima Allah. Jangan-jangan sedekahku selama ini satupun belum ada yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita terus nggak putus asa, nggak berhenti untuk sedekah. Terus belajar untuk memperbaiki ibadah kita, bagaimana ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu kita punya pemikiran yang penting sholat, saiki dirubah. Sholat itu penting. Ya Bu. Lek mbiyen sing penting sholat, ya, imam rukuk, imam sujud. Nek cara wong Jawa ngomong sholatnya rukuk gedang. Rukuk ya melok rukuk, sujud ya melok sujud, amin ya melok amin. Lek mbiyen sing penting sholat, saiki sholat itu penting. Maka pelajari ilmunya sholat. Apa hal-hal yang membatalkan sholat, bagaimana rukuk yang sempurna, bagaimana sujud yang sempurna, bagaimana zikir yang benar, adabnya, bagaimana membaca Al-Quran dengan adab yang baik dan benar. Ini mesti kita pelajari. Alangkah baiknya setiap amal yang mau kita buat, kita tahu ilmunya. Supaya apa? Amal kita itu terus meningkat kualitasnya, mutunya di hadapan Allah. Cuman perlu kita garis bawahi, ya Bu, Bapak Ibu, ingat, orang masuk surga itu bukan karena amalnya. Orang masuk surga bukan karena amalnya. Sing cengkang-cengking nang masjid sampai bathuk meletes, istighfar sampai pucet, gue gurung karuan mlebu surga. Ya. Orang yang banyak amalnya, istiqomah beramal, belum tentu masuk surga. Orang masuk surga itu bukan karena amalnya, tapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Lah rahmatnya Allah datang kepada siapa? Kepada hamba-hambanya yang taat. Urusan diterima atau tidak itu urusannya Gusti Allah. Yang penting apa perintah Allah sama kita kerjakan sebaik-baiknya. Amal ibadah yang bisa kita buat, amal soleh yang kita bisa buat,
buat sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya hanya karena Allah. Makanya dalam beramal kita berharap kepada Allah supaya amal yang kita kerjakan diterima Allah. Kita juga takut, kita khawatir jangan-jangan amal yang kita buat satu pun belum ada yang diterima oleh Allah, sehingga kita terus ada perbaikan-perbaikan, tambah hari tambah baik sholat kita, tambah bagus bacaan Quran kita, tambah khusyuk zikir kita kepada Allah, hati kita semakin banyak mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, inna awalan nasi, sesungguhnya permulaan manusia, yuqda yang diputus, yaumal kiamati pada hari kiamat, alaihi atas manusia, rajulun adalah seorang laki-laki, ustus hidayah mati syahid, fa utiya maka didatangkan bihi dengan membawa pahala mati syahid, fa arafahu maka Allah menampakkan kepada si syahid nikmatahu, nikmatnya orang yang mati syahid, fa arafaha maka orang yang mati syahid tadi mengetahui nikmatnya mati syahid. Qala maka Allah berfirman, fama maka dengan apa amilta kamu buat fiha untuk mendapatkan nikmat tersebut. Qala laki-laki tadi menjawab, qala itu aku berperang fika karena engkau, hatta ustus itu sehingga aku mati syahid. Qala Allah berfirman, kadzabta, kamu bohong. Walakinnaka tetapi engkau, qatalta kamu berperang, liayyuqala supaya kamu disebut jari'un pemberani lagi pintar. Faqad qila maka sungguh telah dikatakan kepadamu. Summa umira kemudian malaikat diperintah bihi dengan membawa laki-laki yang syahid tadi. Fasuhiba maka dia diseret ala wajihi dengan wajahnya, hatta ulqiya sehingga dia dilemparkan finnari ke dalam neraka. Ini hadis riwayat dari Abu Hurairah, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang yang pertama kali akan disidang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid. Seorang laki-laki mati syahid dihadapkan kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan ganjarannya ataupun pahalanya orang yang mati syahid. Begitu hebatnya, begitu dahsyatnya pahala mati syahid. Lalu orang tersebut tahu bahwasanya itu adalah pahala dari mati syahid. Kemudian Allah tanya, kalau bahasa kita, kan kok iso pintu apa jenenge kenikmatan sing koyo ngono ki carane? Kamu kok bisa dapat nikmat yang begitu besar, itu bagaimana cara kamu mendapatkannya? Maka laki-laki tadi menjawab, saya berperang, berjuang, membela agamamu ya Allah karena engkau, sampai aku mati syahid. Maka Allah jawab, apa? Kamu bohong. Kamu bohong. Kamu beramal, kamu itu jihad fisabilillah, berperang di jalanku, kata Allah. Bukan karena aku, tapi karena kamu pengen dipanggil sebagai pahlawan. Pengen dipanggil sebagai pemberani, orang yang gagah berani di medan perang. Lah itu sudah kamu dapatkan ketika kamu di dunia. Sehingga tiap tanggal 17 Agustus ya,
diperingati hari kemerdekaan, disebut namanya satu persatu. Kamu dulu berperang membela agamaku bukan karena aku, tetapi pengen dapat gelar. Kalau bahasa kita sekarang karena pengen viral, pengen terkenal. Makanya kamu buat seperti itu. Lah Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha tahu segala-galanya, nggak bisa dibohongi. Maka laki-laki yang mengatakan bahwasanya saya tadi berperang karena engkau ya Allah, Allah katakan kamu bohong. Lalu Allah perintahkan malaikat diseret, ya, kakinya dipegang, diseret, mukanya di bawah, dicampakkan ke dalam neraka. Nauzubillah. Kenapa diseret wajahnya? Karena dulu di dunia dia pengen tahu, dia pengen bahwasanya dia ini adalah pahlawan yang hebat, pengen dikenal semua orang, pengen terkenal di dunia. Lah itu dia sudah dia dapatkan. Maka ketika disidang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata dia bohong, dia dusta, akhirnya diseret, dicampakkan ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua siapa? Warajulun, dan seorang laki-laki ta'allama yang dia belajar al-ilma ilmu, wa 'allamahu dan dia mengamalkannya, wa qara'a dan dia membaca Al-Qur'an Al-Qur'an, fa utiya maka didatangkan bihi dengan membawa nikmat-nikmat, bihi dengan membawa laki-laki tadi. Fa'arafahu maka Allah menampakkan nikmatnya orang yang belajar ilmu dan mengajarkannya membaca Al-Qur'an. Fa'arafaha maka dia mengetahuinya. Qala Allah berfirman, wa ma'amilta fiha, bagaimana caramu mendapatkan nikmat yang sangat besar tersebut? Qala laki-laki tadi menjawab, ta'allamtu, aku belajar al-ilma ilmu, wa 'allamtuhu dan mengajarkannya, wa qara'tu dan aku membaca fika karena engkau al-Qur'ana Al-Qur'an. Qala Allah berfirman, kadzabta, kamu bohong, walakinnaka tetapi engkau, ta'allamta kamu belajar, liyuqala supaya kamu dikatakan alimun orang yang alim, wa qara'ta dan kamu membaca Al-Qur'an Al-Qur'an, liyuqala supaya kamu disebut huwa qari'un, dia adalah orang yang ahli dalam membaca Al-Qur'an. Faqad qila maka sungguh telah disebutkan kepadamu, summa umira kemudian Allah diperintah, malaikat diperintah Allah dengan membawa laki-laki tadi. Fasuhiba maka dia diseret ala wajhihi, atas wajahnya, ulqiya finnar sehingga dia dilemparkan ke neraka. Yang kedua adalah seorang laki-laki yang belajar ilmu agama, mempelajari Al-Qur'an. Allah tampakkan pahalanya belajar, Allah tampakkan pahalanya hafiz Quran, Allah tampakkan pahalanya orang alim sehingga dia tahu bahwasanya itu adalah ganjarannya orang yang belajar Al-Quran, orang alim. Lalu Allah tanya, bagaimana kamu mendapatkan nikmat yang begitu besar? Jawab laki-laki tadi itu apa? Ya Allah, saya belajar ilmu agama, saya baca Quran karena engkau. Tapi Allah jawab apa? Kamu dusta. Kamu belajar ngaji, kamu ngapal Quran supaya kamu disebut orang alim, disebut hafiz Quran. Lah itu di dunia sudah kamu dapatkan. Oh, si fulan itu orang yang alim, ahli fikih, ngerti segala macam ilmu agama. Ilmu apa saja dia tanya, dia ngerti jawabannya. Dia hafiz Quran, bacaannya bagus, hafalannya lancar. Lah ini dia sudah dapatkan di dunia. Yang tadinya dia mengatakan saya belajar, saya ngapal Quran karena engkau, Allah jawab kamu dusta. Allah nggak bisa dibohongi. Kemudian yang ketiga,
Warajulun dan seorang laki-laki wasa'allahu alaihi yang Allah meluaskan laki-laki tadi. Wa'atahu dan dia memberikan kepada laki-laki tadi min asnafil mali dari macam-macam harta. Kullihiya semuanya harta. Fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu. Maka laki-laki tadi didatangkan dan Allah menampakkan pahala orang yang dermawan. Lalu dia pun tahu nilainya. Kemudian Allah tanya, "Fama amilta fiha?" Bagaimana kamu mendapatkan nikmat yang begitu besar? Laki-laki tadi menjawab, "Ma taraktu, tidaklah aku tinggalkan min sabilin dari jalan tuhibbu yang engkau sukai, ayul faqa supaya menginfakkan biha di dalam jalan tersebut, illa anfaqtu kecuali aku infak biha di dalam jalan tersebut laka karena engkau. Ya Allah, aku dapatkan nikmat yang begitu besar ini karena dulu engkau beri nikmat harta kepadaku, sehingga dengan hartaku yang banyak, dengan jabatanku yang tinggi, tidak ada satupun jalan agamamu kecuali aku menginfakkan hartaku di jalan tersebut. Ke masjid ya infak, nyantuni anak yatim, bantu fakir miskin. Pokoknya di setiap tempat kebaikan dia selalu menyalurkan hartanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kamu bohong. Kamu buat seperti itu supaya kamu dikatakan dermawan. Oh, itu loh, Pak Haji itu paling dermawan. Kalau infak ke masjid, Masya Allah, paling banyak infaknya. Si fulan itu paling senang bantu orang. Nah ini dulu di dunia sudah kamu dapatkan, kamu sudah dipuji orang, sehingga ada orang itu kalau beramal namanya nggak ditulis itu marah-marah. Anak-anak remaja datang keliling ke rumah-rumah, "Assalamualaikum Pak Haji, kami dari remaja masjid ini bawa proposal, insya Allah nanti kita mau buat peringatan Isra Mi'raj. Ya kami mohon bantuannya Pak Haji, berapapun kami terima." Sudah dikasih, terus sama anak remaja itu ditulis namanya, gelarnya nggak ditulis. Ditengok, coba tengok dulu. Loh, itu Haji ini. Oh, romang sama iki duitnya akeh le. Ini untuk mendapatkan gelar haji ini bukan sembarangan. Puluhan juta duitnya ini, nggak mbok tulis gitu ya toh. Wes ini 20.000, gelar hajinya nggak ditulis, marah. Nah, ada lagi orang infak. Beda kalau dia ini infak, sebenarnya itu dia itu nggak pengen orang tahu. Datang BKM, ditulis di papan tulis, Ibu Pulana bin Pulana infak sekian, sehingga namanya tercantum di papan tulis dan orang semua tahu. Lah kalau orang yang beramal tadi itu memang hatinya nggak pengen orang tahu, nggak pengen dipuji orang, lah kok ditulis kemudian orang itu muji-muji dia, itu lain cerita, itu bukan termasuk riya. Lah niatnya BKM apa? Supaya mancing jemaah masjid yang lain sergap untuk infak, makanya namanya ditulis. Namanya ditulis itu ini apa namanya, peserta kurban tahun ini kelompok 1 sebulan ditulis duluan supaya apa? Mancing teman-temannya supaya ikut kurban. Karena memang kita ini Pak Bu perlu dipancing untuk beramal. Jadi harap kurban tak delok papan tulisnya kosong lagi. Nah, tahun ini ada kurban apa enggak? Kok enggak ada tulisannya? Nah, maka ketika kita beramal dan memang hati kita itu sebenarnya enggak pengen dipuji, enggak pengen orang tahu, tapi tahu-tahu kok namanya disebutkan, itu lain cerita, itu bukan termasuk riya. Nah, kadang kan mau sholat Jumat diumumkan, di sini kita juga Pak. Alhamdulillah jemaah sholat Jumat hari ini Jumat kita dapat sekian, dari bapak ini sekian, dapat si fulan sekian.
Jumatan ada ngomong, lah wong infak kok disebutke. Itu enggak ikhlas sih. Kudunya aja disebutke. Enggak lama hamba Allah 10 juta. Nah itu hamba Allah itu aku. Ya Pak, lho, hamba Allah itu aku. Tadinya ngomong infak kok disebut-sebut ke jeneng itu riya, itu enggak ikhlas. Enggak lama hamba Allah 10 juta. Nah itu loh, iku sing 10 juta itu hamba Allah itu aku. Nah ini namanya riya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita mesti mengoreksi hati kita. Sebelum kita buat amal, luruskan niatnya hanya karena Allah. Kalau ada ya tengah-tengah beramal, selepas beramal ada bisikan-bisikan setan, rayuan-rayuan setan yang ingin membelokkan kita yang tadinya amal sudah ikhlas, dibelokkan setan supaya enggak ikhlas. Cepat-cepat istighfar banyak-banyak. Istighfar banyak-banyak. Jangan pernah kita ini merasa sudah buat amal. Jangan merasa amal kita paling baik. Jangan merasa amal kita paling banyak. Tapi merasalah diri kita ini belum pernah beramal. Amal kita masih sedikit. Takut kalau amal kita tidak diterima Allah. Mungkin sampai di sini dulu. Kalau ada yang bertanya silakan.